Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kultumnya tentang Mati. Kepencet. hari ini kultumnya tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi singgasana dan kenabian daripada bapaknya. Ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada 4 orang raja yang menguasai dunia. 2 orang raja Islam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara itu 2 orang raja lagi bukan Islam, yaitu Bakht Nasr dan Namrud. Di antara 4 orang raja agung ini, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan raja yang paling berkuasa. Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam yang paling hebat? Karena Allah telah menurunkan mukjizat dan ilmu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak tertanding dengan raja-raja lain. Pertama, baginda dapat mengawal angin. Walau dari jarak sebulan jauh, maksudnya baginda dapat mengawal pergerakan angin sebulan sebelum angin itu sampai kepadanya hingga sebulan setelahnya. Kedua, baginda dapat mengawal tembaga. Tembaga dapat menjadi cair dan mengalir mengikut arahnya dan mengeras kembali dalam bentuk yang dikehendakinya. Ketiga, baginda dapat mengawal jin. Golongan jin amat akan dikenakan hukuman. Keempat, Allah mengaruniakan Nabi Sulaiman alaihissalam ilmu bahasa burung dan Suaranya putus nih. berbagai mukjizat. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah sombong. Baginda sentiasa bersyukur kepada Allah. Ada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bala tentaranya sedang berarak dalam perjalanan untuk pergi berperang dan mereka melalui sebuah lembah yang dipenuhi dengan semut. Dari jauh seekor semut melihat bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan menuju ke kawasan tempat tinggal semut. Kemudian semut itu pun memanggil semut-semut yang lain. Semut-semut semua, cepat sembunyi di dalam tanah. Sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya menginjak kamu semua tanpa sengaja. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kata-kata semut tersebut dan baginda pun tersenyum. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa barisan tentaranya. Baginda tersadar bahwa ada seekor burung yang tidak hadir. Burung yang hilang itu ialah seekor burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam jadi marah. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, di manakah hudhud? Aku akan menghukumnya atas kelalaiannya, kecuali jika ia mempunyai alasan yang kuat. Tidak lama setelah itu, burung hudhud tersebut sampai dan berkata, wahai baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata, siapa yang berani berdiri di hadapan rajanya dan berkata dia lebih mengetahui akan sesuatu dari rajanya? Aku sembelih engkau nanti. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan raja yang garang. Oleh karena itu, baginda mampu mendisiplinkan jutaan tentaranya. Kemudian burung hudhud bercerita, aku telah terbang ke negeri Sheba di Yemen. Pemimpin mereka seorang perempuan dan dia memiliki segalanya. Dia memiliki kuasa, harta, tentara, kerajaan, segala-galanya. Dia mempunyai singgasana yang cantik lagi hebat. Burung hudhud pun menyambung puji-pujian mengganggukan kerajaan Ratu Balkis. Kemudian burung itu menjadi kecewa dan mengatakan, aku
Aku melihat ratu itu dan seluruh kerajaannya bersujud kepada matahari. Syaitan telah menyesatkan mereka. Nampaknya mereka merasakan perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang benar. Dan burung Hudhud pun mengakhiri lapornya. Allah SWT tiada lain yang selayaknya disembah melainkan Allah SWT, Raja di atas segala raja. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Hudhud, "Baiklah, kita akan lihat jika kau berkata benar atau berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun menulis sepucuk surat kepada Ratu Balqis. Burung Hudhud membawa surat itu terbang ke negeri Sabah dan menjatuhnya surat itu di atas pangkuan Ratu Balqis. Ratu Balqis yang terkejut memanggil pembesar negerinya untuk membacakan surat itu. Beliau meminta nasihat tentang apa yang harus dilakukan untuk menjikapi surat tersebut. "Wahai pembesar sekalian, saya telah menerima surat dari Raja Sulaiman alaihissalam. Isinya ringkas. Maka dengarkanlah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau sombong dan berserah dirilah kepadaku." Ratu Balqis bertanya kepada para pembesar kerajaannya, "Apakah yang terbaik yang harus aku lakukan?" Para pembesar dengan cepatnya mengusulkan untuk berperang. Ratu Balqis seorang wanita yang bijak. Dia tahu berperang bukanlah jalan yang terbaik. Karena setiap kali terjadi perang, rumah-rumah akan hancur dan banyak yang akan terbunuh. Tentara Raja Sulaiman alaihissalam pun sangat banyak dan sangat hebat di berbanding tentaranya. Sebagai solusinya, Ratu Balqis pun mempunyai ide. Dia ingin menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan cara menghantarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam hadiah-hadiah yang sangat banyak dan mahal dari kerajaan Sabah. Tindakan Ratu Balqis ini menunjukkan kecerdasannya. Dia ingin menguji jika Raja Sulaiman alaihissalam itu manusia biasa, sudah tentu baginda akan menerima hadiah harta benda tersebut. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat hadiah yang serba mewah tersebut, baginda mengembalikan kembali hadiah tersebut dengan sebuah pesan. "Jika engkau pikir engkau dapat menyuapku dengan kemewahan, engkau keliru. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku jauh lebih hebat dari yang kalian berikan ini. Aku akan datang kepadamu dengan bala tentara yang tidak pernah kau lihat seumur hidupmu." Ketika pesan itu sampai kepada Ratu Balqis, dia berpikir keras lagi. Tidak mungkin dia akan membiarkan perperangan terjadi. Dia yakin kerajaannya pasti akan kalah. Oleh karena itu, dia ingin menggelapkan pertumpahan darah. Ratu Balqis mengumumkan bahwa dia akan berangkat untuk menemui Raja Sulaiman alaihissalam secara langsung bersama tentaranya. Berita itu sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kerajaannya bukanlah kerajaan biasa. Kerajaannya adalah simbol kekuasaan Allah SWT. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan tentaranya yang terdiri daripada manusia, jin, dan hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam bersabda, "Sebelum Ratu Balqis tiba untuk menyerahkan diri, aku ingin agar singgasananya jadi simbol kebanggaan kerajaan Sabah agar dibawa ke sini." Dengan cepat jin Ifrit yang merupakan jin yang paling tinggi kedudukannya dalam kalangan jin menawarkan dirinya untuk membawakan singgasana Ratu Balqis tersebut. Jin Ifrit berkata, aku dapat membawakan singgasana itu ke sini sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Aku sangat kuat dan engkau dapat mempercayakan kepadaku atas tugas ini. Namun seseorang yang Allah SWT karuniai ilmu kitab berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Aku dapat bawakan singgasana itu sebelum engkau berkedip." Selesai bicara dan Nabi Sulaiman alaihissalam belum sempat berkedip, singgasana itu pun muncul di hadapannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan untuk melakukan sedikit modifikasi terhadap singgasana itu. Beliau ingin menguji apakah Ratu Balqis dapat mengenali atau Nabi Sulaiman alaihissalam sengaja bertanya, "Apakah seperti ini singgasanamu?" Ratu Balqis bingung sesat.
Dia merasa singgasana itu mirip dengan miliknya. Namun dia sangat yakin bahwa tidak membawa singgasana tersebut itu memang singgasananya. Dia jadi kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman meneruskan strateginya untuk menaklukkan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai banyak istana hebat yang dibangun oleh jin. Salah satunya ialah sebuah istana kaca yang dibangun di atas sungai yang mengalir. Nabi Sulaiman alaihissalam membawa Ratu Balkis ke istana kaca yang serba indah itu. Ketika Ratu Balkis masuk ke dalam istana itu, dia melihat air mengalir di bawahnya. Maka dia cepat-cepat meninggikan kainnya karena takut basah. Setelah dia injak, dia tersadar bahwa kakinya tidak akan basah karena rupanya dia sedang memijak lantai kaca. Ratu Balkis sangat kagum dengan kehebatan Allah, lalu dia pun berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku telah menghinakan diriku sendiri dan dengan penyembah selain darimu. Aku menyatakan berislam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam." Ratu Balkis pun beriman kepada Allah dan tidak lama setelahnya ia menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada satu masa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sudah berusia lanjut, baginda mengarahkan jin-jin untuk membangun istana besar. Setiap kali jin memandang Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka akan bersegera bekerja dan tidak berani untuk memandang muka Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada satu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam datang memeriksa jin-jin yang sedang membangun istananya. Baginda berdiri sambil meletakkan tangan pada tongkatnya dan memperhatikan jin-jin tersebut melakukan pekerjaan. Jin tersebut menjadi takut dan khawatir sehingga bekerja tanpa henti dan tanpa beristirahat selama setahun. Mereka mengira Nabi Sulaiman yang duduk di singgasananya sedang terus-menerus mengawasi mereka. Sehingga datanglah rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya tongkat itu lapuk dan patah dimakan rayap. Dan Nabi Sulaiman pun jatuh tersungkur ke tanah. Rupanya Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat selama setahun dalam keadaan matanya terbuka. Seakan-akan sedang memerhatikan jin-jin tersebut bekerja. Setelah menyadari akan keadaan itu, barulah para jin berhenti kerja. Ternyata meskipun mereka makhluk yang tak nampak oleh mata manusia, mereka juga tidak mengetahui tentang hal gaib, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman yang membersamai mereka selama ini ternyata telah wafat. Begitulah berakhirnya riwayat hidup Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan kematian beliau pun menjadi ibrah bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan jin-jin yang sering dianggap manusia hebat, ternyata mereka tidak juga mengetahui hal-hal yang gaib. Wallahu a'lam bishawab.